Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2-4 demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara sekalian, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdengar bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana orang-orang percaya berada. Yang kedua, nampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada setiap orang percaya. Yang ketiga, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain sesuai dengan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Semua itu terjadi secara tiba-tiba. Artinya, orang percaya itu tidak tahu kapan dan bagaimana janji tentang turunnya Roh Kudus itu digenapi. Mereka hanya diperintahkan untuk tetap tinggal di Yerusalem, menunggu sampai hal itu terjadi, dan mereka taat. Selama 10 hari, mereka senantiasa berkumpul untuk bersama-sama berdoa. Di mana mereka berkumpul? Menurut Lukas 24 ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah. Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 di suatu tempat, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 2 di sebuah rumah. Mengingat jumlah yang hadir saat itu sekitar 120 orang, kemungkinan rumah yang dimaksud adalah sebuah tempat ibadah. Namun dimanapun mereka berada, yang penting bukan tempatnya, melainkan apa yang terjadi, yaitu kesabaran dan ketaatan mereka melakukan firman Tuhan Yesus, akhirnya membuahkan hasil. Roh Kudus turun sesuai dengan janjinya, dan sejak saat itu, Dia berdiam di dalam setiap orang percaya. Dialah yang menolong kita untuk memahami firman Tuhan, memberi kuasa untuk bersaksi, menghibur, dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dunia ini, dan memberi kita kemenangan iman. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadapi dengan berani, bukan karena kita kuat dan mampu, melainkan dengan bersandar kepada Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita. Jika pertolongan Tuhan nampak lambat, tetaplah bersabar dan taat melakukan firman Tuhan. Maka suatu saat kita pun pasti akan menuai buahnya. Kiranya oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, hidup kita menjadi saksi Kristus yang efektif bagi setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Amin.